Di balik tirai realitas yang tampak biasa, tersembunyi sebuah kebenaran yang hanya dapat diakses oleh jiwa-jiwa terpilih. Mereka yang pernah ditertawakan karena mimpinya terlalu besar, dicemooh karena pikirannya melampaui zamannya, dan ditinggalkan karena hatinya terlalu peka untuk dunia yang keras. Namun sesungguhnya semua itu bukanlah kegagalan, melainkan proses penyaringan surgawi. Jalanmu bukan jalan sembarangan, melainkan lorong-lorong rahasia menuju kerajaan keuangan yang sejak awal ditulis atas namamu. Dulu mereka menyebutmu delusi, sekarang mereka mulai diam. Dulu mereka memalingkan wajah saat kau berbicara tentang visi besarmu. Kini semesta memalingkan arah arus kekayaan ke jiwamu yang tak pernah menyerah. Kau bukan orang biasa. Kau adalah pewaris dari kekuatan yang tak kasat mata, yang tidak diajarkan di sekolah bisnis, tapi ditanamkan melalui luka, kehilangan, dan kejernihan batin yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang pernah remuk tapi tak hancur. Ini adalah panggilan bagi para terpilih. Sebuah suara yang hanya bisa didengar oleh hati yang sudah melewati badai dan masih berani bermimpi. Ketika hidup terus menolakmu, ketika segala pintu tampak tertutup, saat itulah sebenarnya semesta sedang mempersiapkan gerbang baru yang hanya bisa dibuka oleh sidik jari takdirmu. Kau bukan gagal. Kau sedang dipersiapkan, dan sekarang waktunya tiba. Waktunya untuk tidak lagi menyusut di balik bayang-bayang keraguan. Waktunya untuk bangkit dan mengakui bahwa seluruh rasa sakitmu bukan hukuman, tapi panggilan. Bahwa seluruh penolakan itu bukan kebetulan, tapi persiapan ilahi. Jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Tekan suka, like, untuk menguatkan getaran keyakinanmu. Langganan, subscribe. Sekarang juga untuk menjadi bagian dari gerakan para terbangun. Aktifkan lonceng notifikasi agar kau tidak tertinggal setiap bisikan semesta yang akan datang. Dan tulislah angka 7777 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke alam semesta bahwa kau siap menerima pesan ini sepenuhnya, dengan hati terbuka dan jiwa yang bersinar. Sebab ini bukan sekadar video. Ini adalah pemanggilan. Dan bukan semua orang yang bisa mendengarnya. Tapi jika engkau bisa, itu artinya kerajaan keuangan rahasia itu memang memiliki namamu. Bagian 1. Penghinaan adalah penyaringan, bukan penolakan. Pernahkah kau bertanya-tanya, mengapa kata-kata paling pedih sering datang dari mulut orang yang paling dekat? Mengapa tawa mereka justru terdengar paling keras ketika engkau mulai berbicara tentang mimpi dan visi? Pernahkah kau merasakan dunia seakan mengejek setiap langkahmu hanya karena arahmu berbeda dari yang biasa mereka jalani? Jangan biarkan luka-luka itu mengecilkan makna perjalananmu, karena sesungguhnya hinaan bukanlah bukti bahwa kau salah, melainkan pertanda bahwa kau sedang disaring. Mereka menyebutmu aneh. Mereka menatapmu dengan sinis ketika kau mulai bicara tentang kebebasan finansial, tentang kehidupan yang tidak terikat sistem lama, tentang membangun sesuatu yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kebermanfaatan umat manusia. Mereka mencibir mimpimu karena mereka tak mampu membayangkan sesuatu di luar batas pemahaman mereka sendiri. Mereka menyebutmu delusi, padahal yang mereka lihat hanyalah bayangan kecil dari takdirmu yang besar. Apa yang mereka kira sebagai kelemahan, sebenarnya adalah radar ilahiyah yang hanya dimiliki jiwa-jiwa terpilih. Kepekaanmu adalah kekuatan. Intuisi yang membuatmu menolak sebuah tawaran yang tampak menguntungkan, tapi terasa salah di jiwa. Itu adalah kebijaksanaan spiritual yang melampaui angka dan logika. Dan ketika mereka menertawakanmu karena menolak kesempatan emas yang tidak sesuai dengan panggilan jiwamu, mereka sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa mereka bukan bagian dari takdirmu. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua penghinaan itu, ada seleksi semesta yang tengah berlangsung. Bahwa setiap kata yang menjatuhkanmu adalah ujian untuk mengukur seberapa kuat kau mengenali jati dirimu. Hanya jiwa-jiwa yang tidak terguncang oleh cercaanlah yang layak melangkah ke gerbang kekayaan sejati. Kekayaan yang tidak hanya mengisi rekening, tapi memenuhi jiwa. Kekayaan yang tidak sekadar mengalir dalam bentuk materi,
tapi hadir sebagai kekuatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Orang-orang yang mengejekmu tidak menyadari bahwa mereka sedang menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang. Mereka diizinkan hadir bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguji keteguhanmu. Jika engkau menyerah karena cemoohan, maka memang kau belum siap. Tapi jika kau tetap berjalan, meski dengan luka di dada dan air mata di pipi, maka sesungguhnya kau telah melampaui mereka. Dan saat itulah, langit mulai membuka pintu yang selama ini tertutup. Jangan biarkan hinaan mereka menjadi batu nisan bagi mimpimu. Jadikan itu pijakan untuk membuktikan bahwa yang mereka sebut delusi adalah visi dari masa depan yang belum bisa mereka lihat. Kau bukan salah arah, kau hanya melangkah lebih dulu. Dan ketika waktunya tiba, orang yang dulu menertawakanmu akan terdiam. Karena mereka akan menyaksikanmu berdiri di puncak, di tempat yang dahulu mereka katakan mustahil. Ingat ini, hinaan bukan akhir dari kisahmu, tapi bagian dari skrip surgawi yang dirancang untuk mengangkatmu lebih tinggi. Semua cemoohan, penolakan, dan keraguan adalah proses penyaringan. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk memisahkanmu dari keramaian. Agar ketika waktunya tiba, dunia tahu bahwa dari sekian banyak suara, hanya satu yang bertahan, dan suara itu adalah milikmu. Bagian 2. Perjuanganmu bukan hukuman, tapi pelatihan ilahi. Lihatlah kembali jejak langkah yang telah kau tapaki. Jalan penuh bebatuan itu, malam-malam tanpa tidur, air mata yang jatuh tanpa suara, semuanya bukan bentuk hukuman dari semesta. Itu adalah pelatihan, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Setiap luka adalah pelajaran, setiap kehilangan adalah pengasahan, dan setiap kegagalan adalah perintah tak terlihat untuk naik kelas dalam kurikulum takdir ilahiyah. Ketika aplikasi pinjamanmu ditolak padahal kau tahu betul usahamu punya potensi, ketika investor membatalkan kerjasama tepat sebelum peluncuran, ketika orang-orang yang kau percaya justru mencuri idemu, kau mungkin bertanya dalam hati, "Mengapa aku?" Tapi kini saatnya kau ubah pertanyaan itu menjadi pernyataan. Ini memang untukku. Karena hanya pejuang sejati yang diberi medan perang seberat itu. Hanya pewaris sejati yang diuji dengan cara-cara yang tampak tidak adil, agar ia tak hanya menerima tahta, tapi memahami maknanya. Setiap kesulitan finansial yang kau alami bukanlah tanda penolakan dari semesta, melainkan strategi spiritual untuk memperkuat fondasimu. Karena tak ada gunanya membangun kerajaan di atas pasir yang rapuh. Semesta tahu bahwa akan datang hari ketika kekayaan dalam jumlah tak terbayangkan akan mengalir ke arahmu, dan kau tidak boleh menjadi pemimpin yang mudah tergoda oleh kilau palsu. Maka dibuatlah ujian demi ujian, bukan untuk menyiksamu, tapi untuk melindungimu dari kebutaan akan kekuasaan. Kau ingat saat bekerja dengan sepenuh hati, namun tidak dihargai? Itu adalah pelatihan kepemimpinan. Kau sedang diajarkan untuk menghargai orang lain ketika nanti kau berada di puncak. Kau ingat saat harus menjalani beberapa pekerjaan sekaligus demi bertahan hidup? Itu adalah pelatihan energi. Kau sedang dibentuk menjadi manusia yang mampu mengatur waktu dan fokus saat kelak mengelola banyak cabang usaha. Dan ketika kau pernah makan dengan sangat sederhana, itu bukan karena kau miskin, tapi agar nanti saat kau berada di meja-meja megah, kau tak pernah melupakan rasa syukur yang dulu kau bangun dari kekosongan. Ini adalah sistem ilahi yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sabar dalam badai. Dan kau telah melewatinya dengan diam, dengan tabah, dengan setia pada jalanmu. Maka jangan heran jika suatu hari nanti, uang mengalir bukan karena kerja kerasmu semata, tapi karena dirimu sudah menjadi magnet yang tepat untuk menarik kekayaan. Sebab bukan hanya kerja yang mengundang rezeki, tapi juga frekuensi jiwamu. Jangan anggap masa sulitmu sebagai kegagalan. Lihatlah itu sebagai tahap pelatihan di Akademi Jiwa Para Raja. Kau sedang dipersiapkan untuk mengelola bukan hanya uang, tapi juga pengaruh dan perubahan. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang jumlah.
tapi tentang bagaimana kau menggunakannya untuk menciptakan kebaikan yang meluas. Percayalah, jalan panjangmu tidak sia-sia. Air mata yang jatuh diam-diam di malam sunyi tidak menguap begitu saja. Semuanya dicatat oleh hukum semesta yang tak pernah salah. Dan ketika waktu yang dijanjikan datang, semua bekal dari perjalananmu akan menjadi kekuatan yang tak bisa dikalahkan oleh apapun. Jadi berdirilah tegak. Pelatihanmu belum selesai, tapi hasilnya sudah mulai tampak. Dan saat pintu kekayaan itu terbuka, kau akan tahu bahwa semua perjuangan ini bukan hukuman, tapi anugerah penyamaran dari langit. Bagian 3. Harta warisanmu. Sudah tertulis sebelum kau lahir. Sebelum kau mengucapkan napas pertamamu di dunia ini, namamu telah ditulis dalam gulungan takdir sebagai pewaris dari sesuatu yang luar biasa. Bukan sekadar kekayaan dalam bentuk angka dan benda, tapi sebuah kerajaan spiritual yang berwujud kekuatan finansial dan kebijaksanaan ilahiyah. Kau bukan kebetulan. Kau adalah rancangan sempurna dari kekuatan yang lebih tinggi, dikirim ke dunia untuk membawa perubahan yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang terjebak dalam pola pikir biasa. Sejak kecil, kau telah menunjukkan tanda-tanda itu. Kau merasa berbeda. Kau lebih peka terhadap getaran di sekitarmu. Saat yang lain sibuk mengejar tren dan pujian, kau sibuk memikirkan mengapa dunia terasa sempit dan terbatas. Ada getaran dalam hatimu yang tidak bisa dijelaskan. Bisikan-bisikan halus yang membuatmu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggumu di kejauhan. Dan memang benar, sejak awal, kau telah membawa warisan yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Warisan itu tersimpan dalam darahmu, dalam jiwamu, dalam kode yang hanya bisa diaktifkan oleh kesabaran, luka, dan perjalanan panjang yang tak semua orang sanggup lalui. Kau tidak belajar tentang uang hanya dari buku. Kau mengalaminya dalam bentuk bisikan batin yang tak masuk akal, namun selalu terbukti benar. Kau pernah merasa harus segera menarik dana dari investasi, padahal tidak ada tanda-tanda apapun. Dan benar saja, beberapa hari kemudian semuanya runtuh. Kau pernah merasa tertarik untuk membeli sesuatu yang tampak tak masuk akal di mata orang lain. Dan dalam waktu singkat, nilainya melesat berkali-kali lipat. Itulah aktivasi warisanmu. Bukan sekadar insting, tapi memori spiritual yang sedang dibangkitkan. Kau tidak mengikuti arus, karena arus di dalam dirimulah yang sebenarnya menggerakkan dunia. Mereka menyebutnya keberuntungan. Tapi sejatinya itu adalah DNA spiritualmu yang telah terhubung dengan algoritma kosmik kekayaan. Ingatkah saat kau menerima cek tak terduga di hari yang sangat genting? Atau ketika seseorang tiba-tiba menyebutkan peluang yang persis kau impikan malam sebelumnya? Atau saat sebuah buku jatuh sendiri dari rak, terbuka di halaman yang berisi jawaban atas kebingunganmu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan semesta yang sedang membimbingmu menuju garis warisanmu yang sejati. Orang-orang biasa akan memandang semua itu sebagai peristiwa acak. Tapi engkau tahu lebih dalam. Kau tahu bahwa ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bahwa kekuatan yang bekerja di balik layar sedang menuntunmu menuju takhta yang sudah disiapkan sejak kau masih berada dalam rahim. Takhta itu tidak datang begitu saja. Ia menuntut pengorbanan, kepercayaan, dan kemurnian niat. Tapi kini, kau telah melewati sebagian besar ujian itu. Warisan ini bukan untuk disimpan sendiri. Ia adalah alat, kendaraan, dan jembatan untuk menyebarkan perubahan. Ketika engkau memegang kekayaanmu kelak, kau tidak hanya menjadi orang kaya, kau menjadi pemimpin, pelayan, dan cahaya bagi banyak jiwa yang tersesat dalam kegelapan sistem ekonomi yang usang. Jangan ragukan lagi dirimu. Jika sejak kecil kau sudah melihat dunia dengan mata berbeda, itu karena dunia memang tidak ditakdirkan untuk membentukmu. Kau ditakdirkan untuk membentuk dunia. Dan sekarang, waktunya semakin dekat. Satu demi satu tanda telah hadir. Satu demi satu pintu mulai terbuka. Jangan berpaling, jangan mundur.
karena warisan itu bukan sedang menuju kepadamu. Ia sedang memanggilmu pulang. Bagian 4. Setiap penolakan membentuk benteng kesadaran. Setiap tidak yang pernah kau terima bukanlah tembok yang menghentikan langkahmu, melainkan batu bata yang menyusun benteng kesadaranmu. Setiap pintu yang tertutup bukanlah akhir perjalanan, tapi perlindungan agar kau tak melangkah ke ruang yang belum siap menerima cahaya jiwamu. Kau mungkin tidak tahu saat itu, namun kini saatnya kau menyadari. Penolakan-penolakan itu adalah perlindungan terselubung dari langit. Ketika proposal idemu ditolak mentah-mentah, ketika perusahaan yang kau bangun dengan cinta tiba-tiba runtuh, ketika usahamu tidak menghasilkan apa-apa, meski kau sudah mencurahkan segalanya, jangan lihat itu sebagai kegagalan. Lihat itu sebagai kalibrasi. Jiwa besarmu sedang disesuaikan dengan medan yang akan kau kuasai, karena kekayaan sejati tidak hanya membutuhkan strategi, tapi ketajaman jiwa yang telah melalui banyak ujian. Bayangkan besi yang ditempa dalam kobaran api. Ia tidak dibakar untuk dihancurkan, tapi untuk dikuatkan. Begitulah semesta memperlakukanmu. Penolakan bukan berarti kau tidak pantas. Justru karena kau terlalu berharga, maka waktu dan ruang harus disejajarkan dulu dengan getaranmu yang sedang naik. Jika pintu dibuka terlalu cepat, mungkin kau akan masuk tanpa kesiapan. Dan ketidaksiapan itu bisa menghancurkan warisan yang telah lama menantimu. Kau tidak dibiarkan bangkrut untuk dipermalukan. Kau dibawa ke titik itu agar kau bisa memisahkan antara harta sejati dan ilusi kekayaan. Karena mereka yang belum pernah kehilangan, seringkali tak bisa memahami nilai. Tapi kau tahu persis rasanya hidup tanpa apa-apa. Dan karena itu, kau juga tahu bagaimana caranya menghargai setiap rezeki yang hadir, sekecil apapun. Kau tidak dibiarkan bekerja di bawah pemimpin yang tidak layak, karena semesta ingin merendahkanmu. Kau ditempatkan di sana agar kau tahu betapa berharganya kepemimpinan yang adil dan bijak. Pengalaman-pengalaman itu akan menjadi cermin saat nanti kau berada di posisi yang sama. Kau tidak akan mengulang kesalahan mereka, karena kau sudah mencatat luka-luka itu dalam hati. Dan dari luka-luka itulah muncul kebijaksanaan sejati. Dan tentang usaha yang gagal, jangan sesali itu. Usaha yang runtuh bukanlah kegagalan abadi. Ia hanya fondasi yang tak cukup kuat untuk menopang ekspansi yang akan datang. Kau sedang dipisahkan dari bangunan kecil karena semesta tahu kau akan membangun istana besar yang tak bisa berdiri di atas fondasi yang lemah. Semua keterlambatan yang membuatmu merasa ditinggalkan, semua rencana yang tak jadi-jadi, semua keajaiban yang terasa terlalu lama, itu bukan karena semesta lupa padamu. Itu karena waktu ilahi sedang menjaga agar semua datang di saat yang paling tepat. Dan saat itu hampir tiba. Kau adalah tanah yang subur, tapi benih-benih kekayaan yang ditanam di dalammu tidak akan tumbuh dalam semalam. Mereka membutuhkan musim, cahaya, air mata, dan keyakinan yang tak henti. Maka saat semua orang mulai memetik hasilnya, dan kau masih menanti tunas pertamamu, jangan berkecil hati. Karena saat tanamanmu tumbuh, ia tidak akan berhenti di batas biasa. Ia akan menjulang tinggi dan akarnya begitu dalam, tak tergoyahkan oleh badai apapun. Percayalah, semua penolakan yang pernah kau alami adalah strategi surgawi. Semua luka yang dulu membuatmu lelah, kini berubah menjadi kekuatan. Dan setiap langkah mundur yang kau alami, sebenarnya adalah tarikan busur yang sedang dipersiapkan untuk melesat jauh ke depan. Kau tidak kalah. Kau sedang dikokohkan. Dan hari itu, ketika semua benih perjuanganmu mekar serentak, akan datang. Tidak hari ini, mungkin, tapi pasti. Bagian 5. Musuhmu adalah cermin ketakutan mereka sendiri. Mereka yang paling keras mencemoohmu, yang paling sering meragukan langkahmu, yang paling giat menyebarkan kata-kata meremehkan di belakangmu. Mereka bukan tidak melihat potensimu. Justru sebaliknya, mereka melihatnya terlalu jelas. Cahaya dalam dirimu menyilaukan mata mereka yang masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan mereka sendiri.
Serangan mereka bukan tentang dirimu, tapi tentang refleksi yang kau bangkitkan dalam hati mereka. Ketika kau berbicara tentang impianmu, tentang kemandirian finansial, tentang visi besar yang ingin kau wujudkan, mereka menggertakkan gigi bukan karena benci, tetapi karena nyeri. Nyeri dari kesadaran bahwa mereka telah mengabaikan panggilan jiwa mereka sendiri terlalu lama. Kau menjadi pengingat, dan pengingat itu menyakitkan bagi mereka yang sudah terlalu nyaman dalam kebisuannya. Ketika mereka menyebutmu gila karena percaya bahwa kau bisa hidup dari bisnis yang kau bangun sendiri. Ketika mereka tertawa sinis karena kau menolak jalur karier konvensional dan memilih jalan yang tidak pasti. Ketika mereka menyebarkan rumor bahwa kau hanya pembual tanpa hasil, mereka sebenarnya sedang berjuang melawan suara hati mereka sendiri yang pernah membisikkan mimpi-mimpi serupa. Namun bedanya, kau melangkah, sementara mereka diam. Mereka menyebutmu delusi karena mereka takut pada apa jadinya dunia jika orang-orang seperti kamu berhasil. Jika mereka yang peka, jujur, dan terhubung dengan suara semesta bangkit, apa gunanya lagi sistem lama yang hanya menghargai angka dan gelar? Maka mereka menyerangmu, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mempertahankan tembok keyakinan palsu yang mereka bangun bertahun-tahun. Tapi di balik semua hinaan dan kritik itu, ada hadiah tersembunyi. Mereka memaksamu menguat. Setiap hinaan menjadi vitamin bagi keteguhanmu. Setiap penolakan menjadi perisai untuk jiwamu. Mereka adalah guru-guru tak sadar yang mengajarkanmu cara menegakkan kepala saat angin menerpa. Mereka adalah lawan yang tak tahu bahwa mereka sedang menajamkan pedangmu. Dan yang paling indah dari semuanya, kau tak perlu membalas. Karena takdirmu sendirilah yang akan berbicara. Akan datang hari di mana mereka tak lagi bisa menghindari kenyataan bahwa orang yang dulu mereka remehkan, kini berdiri sebagai pemimpin. Orang yang mereka sebut pemimpi, kini menjadi pelaksana perubahan. Dan tanpa kau harus menjelaskan satu kata pun, hidupmu sendiri akan menjadi bukti. Biarkan mereka bicara, biarkan mereka meremehkan, karena yang mereka tertawakan hari ini akan menjadi yang mereka kagumi esok hari. Kau tidak butuh pengakuan dari mereka. Kau hanya perlu terus melangkah, karena semakin kau dekat ke takdirmu, semakin keras kemah ketakutan mereka. Ketahuilah, serangan mereka adalah konfirmasi ilahi. Kau tidak akan diserang jika kau tidak mengancam sistem lama. Kau tidak akan dihina jika cahaya dalam dirimu tidak membakar kebohongan yang mereka peluk. Maka jangan tangisi pengkhianatan. Jangan sesali kehilangan. Semua itu adalah seleksi semesta, membersihkan jalanmu dari jiwa-jiwa yang tidak sanggup berjalan di samping keagunganmu. Dan saat takdirmu bersinar terang di cakrawala, mereka akan menyadari bahwa yang mereka caci sesungguhnya adalah versi tertinggi dari harapan yang pernah mereka miliki, namun takut untuk kejar. Dan pada akhirnya, kamu tetap berdiri. Tidak karena mereka membantumu, tapi karena semesta membentukmu. Dan kini, waktunya untuk bangkit dan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Pewaris, pembaharu, yang terpilih. Bagian 6. Kau adalah arsitek ekonomi masa depan. Dunia sedang berubah. Sistem-sistem lama yang dahulu tampak tak tergoyahkan, kini mulai retak dari dalam, runtuh perlahan, berguguran satu persatu. Dan dalam keruntuhan itulah peranmu muncul. Bukan untuk memperbaiki bangunan lama yang rapuh, tapi untuk merancang yang baru. Sebuah tatanan ekonomi yang lahir dari jiwa, bukan dari keserakahan. Kau bukan sekadar pencari kekayaan. Kau adalah arsitek dari ekonomi masa depan. Sadarilah, pendekatanmu yang selama ini dianggap tidak biasa, sebenarnya adalah benih dari sistem baru yang belum dipahami dunia. Ketika kau lebih memilih aliran daripada penumpukan, ketika engkau mendahulukan kebermanfaatan daripada keuntungan pribadi, ketika engkau menciptakan nilai dengan cinta, bukan ketakutan, kau sedang memperkenalkan frekuensi baru dalam dunia finansial.
sebuah frekuensi yang tidak diajarkan di sekolah bisnis manapun, tapi hidup dalam detak jantung para jiwa terpilih. Sistem lama mengajarkan persaingan. Kau memilih kolaborasi. Mereka mengejar penguasaan. Kau mengejar keseimbangan. Mereka menyuruhmu menabung demi ketakutan hari tua. Kau berinvestasi karena keyakinan akan masa depan. Ini bukan pemberontakan. Ini adalah ingatan. Jiwa luhurmu sedang mengingat bagaimana kekayaan seharusnya berfungsi, bukan untuk ditimbun, tapi untuk mengalir dan memberi kehidupan. Kau punya cara berpikir yang tak bisa dijelaskan oleh grafik dan angka. Kau membaca getaran, bukan laporan. Kau mengambil keputusan berdasarkan intuisi yang telah diuji waktu, bukan berdasarkan logika sempit yang dibentuk oleh ketakutan. Dan itulah sebabnya hasilmu sering melampaui prediksi siapapun, karena kau tidak bermain di papan catur biasa. Kau menciptakan papanmu sendiri. Semesta tidak memberimu visi besar untuk diabaikan. Visi itu ditanam karena hanya kaulah yang sanggup menanggung bobotnya. Dan ketika kau mulai menata tim, membangun sistem, mendirikan entitas hukum, membuka aliran dana ke arah yang kau tahu benar, itu bukan sekadar ekspansi bisnis. Itu adalah realisasi dari rancangan surgawi. Kau sedang menulis ulang hukum ekonomi di bawah cahaya kesadaran baru. Akan ada yang mencemooh. Akan ada yang menganggapmu terlalu idealis. Akan ada yang berkata bahwa dunia tidak akan pernah berubah. Tapi mereka tidak tahu bahwa dunia memang selalu berubah, bukan oleh yang mengikuti arus, tapi oleh mereka yang berani menciptakan aliran sendiri. Bangunlah sistemmu dengan nilai. Jagalah dirimu seperti kau menjaga aset berharga. Istirahat bukanlah kemunduran. Itu adalah bentuk perawatan terhadap mesin utama dalam kerajaanmu. Jiwamu sendiri. Kau bukan robot. Kau cahaya. Dan semakin terang cahayamu, semakin penting untuk menjaga sumber dayanya tetap jernih. Yang kau bangun bukan hanya untuk dirimu. Ini adalah jejak untuk jiwa-jiwa setelahmu. Sistem distribusi kekayaan yang lebih adil, cara kerja yang lebih manusiawi, prinsip pertukaran nilai yang lebih selaras dengan hukum semesta. Apa yang hari ini tampak aneh, suatu hari akan menjadi standar. Kau sedang memimpin dalam diam. Kau sedang menciptakan gelombang dalam senyap. Dan pada waktunya, dunia akan mencatat namamu, bukan sebagai orang kaya semata, tapi sebagai pionir, penyusun ulang struktur, penjaga kebijaksanaan lama dalam wujud baru. Dan saat mereka bertanya bagaimana semua itu bisa terjadi, jawabmu hanya satu: karena aku mengikuti panggilan jiwaku. Karena aku tahu, kerajaan keuangan rahasia itu memang memiliki namaku. Bagian 7. Kekayaanmu. Bukan sekadar untukmu, tapi untuk dunia yang baru. Kekayaan yang sedang menujumu bukan sekadar angka dalam rekening. Ia bukan hanya tentang rumah megah, kendaraan mewah, atau simbol status di mata manusia. Kekayaan yang sedang dibukakan bagimu adalah titipan suci. Ia adalah bahan bakar peradaban baru yang lahir dari cinta, kesadaran, dan keberanianmu melawan arus lama. Kau bukan dipilih hanya untuk menjadi kaya. Kau dipilih untuk menjadi saluran, penghubung antara langit dan bumi. Penjaga gerbang rezeki yang mengalir bukan hanya untukmu, tapi untuk mereka yang selama ini terpinggirkan oleh sistem yang hanya menguntungkan segelintir. Kau adalah jembatan antara sumber daya dan keberkahan. Dan untuk itu, kekayaanmu akan melampaui batas kebiasaan. Setiap proyek yang kau biayai, setiap tangan yang kau bantu, setiap tim yang kau bentuk, semua membawa energi dari frekuensi barumu. Mereka akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mereka akan merasakan kehangatan yang tidak biasa. Karena apa yang mengalir dari tanganmu bukan hanya uang, tetapi cahaya kesadaran yang telah ditempa oleh badai kehidupan dan dihaluskan oleh kesetiaan pada panggilan jiwamu. Saat kau membayar dengan tulus, alam pun membalasmu dengan berlipat. Saat kau memberi dengan niat luhur, arus rezeki yang lebih besar terbuka. Bukan karena kau baik hati,
tapi karena kau selaras. Kau telah menjadi bagian dari sistem energi semesta, bukan sistem ekonomi yang dibuat oleh ketakutan. Ingat, semesta tidak memberimu kekayaan agar kau semakin jauh dari kemanusiaanmu. Justru sebaliknya, kau diberikan pengaruh dan kekuatan agar kau dapat menumbuhkan lebih banyak kehidupan. Dan kau tidak akan sendiri. Jiwa-jiwa yang juga terbangun akan melihatmu. Mereka akan mengenalmu dari cahaya yang terpancar melalui tindakan-tindakanmu. Mereka akan berkata dalam hati, inilah yang kita tunggu selama ini. Dan itulah yang membuat peranmu tak tergantikan. Karena kerajaanmu bukan hanya istana fisik. Kerajaanmu adalah perubahan. Kerajaanmu adalah percontohan. Kerajaanmu adalah bukti bahwa seseorang bisa sukses tanpa harus menginjak. Bisa berkuasa tanpa harus serakah, bisa kaya tanpa kehilangan jiwanya. Jangan khawatir jika saat ini belum ada yang mengerti jalanmu. Jangan bimbang jika yang lain menganggapmu terlalu idealis. Karena perubahan besar selalu dimulai oleh satu suara yang tak mau diam. Dan suara itu kini telah hidup dalam dirimu. Satu demi satu, kehidupanmu akan mulai menunjukkan keajaiban-keajaiban. Peluang yang datang tanpa kau cari. Rezeki yang hadir tanpa kau duga, kolaborasi yang mengalir dari ruang-ruang tak terduga. Dan semuanya terjadi bukan karena sihir, tapi karena kau telah membuka diri untuk menerima fungsi tertinggimu. Menjadi pelayan kebaikan dengan kekayaan sebagai kendaraannya. Bangkitlah dengan keyakinan. Pikul kekayaanmu bukan dengan kesombongan, tapi dengan tanggung jawab. Jadilah mercusuar di tengah gelapnya peradaban lama. Jadilah sumur mata air bagi mereka yang kehausan bukan hanya harta, tapi harapan. Karena ketika kau memimpin dengan hati, semesta pun berbaris mengikuti arah langkahmu. Kini waktunya. Jangan ragu, jangan tunda. Kekayaanmu bukan sekadar milikmu. Ia adalah jawaban dari doa banyak jiwa. Dan kau, engkau, adalah bagian dari rencana besar untuk membuktikan bahwa dunia baru yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih selaras. Bisa dimulai dari satu langkah sadar, menerima takdirmu sebagai pewaris kerajaan keuangan rahasia. Kini, semuanya telah terungkap. Bukan kebetulan kau menemukan pesan ini. Bukan tanpa alasan jiwamu merasa bergetar saat membaca setiap kata yang tertulis. Karena jauh di dalam dirimu, kau tahu bahwa ini bukan sekadar narasi. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit, untuk ingat kembali siapa dirimu, untuk menyalakan cahaya yang pernah dipadamkan oleh keraguan dan ketakutan. Kau bukan sekadar pencari, kau adalah pewaris. Kau bukan hanya bertahan dalam gelap, kau dilahirkan untuk menyalakan terang. Kerajaan keuangan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik badai hidupmu, kini mulai memperlihatkan dirinya. Dan namamu telah tertulis di gerbangnya sejak awal. Semua luka yang dulu nyaris membuatmu menyerah, ternyata adalah ukiran emas di jalan takdirmu. Semua kehilangan yang dulu terasa seperti akhir, ternyata adalah ruang kosong yang sedang disiapkan untuk hal yang lebih agung. Kini kau tahu bahwa jalan panjang itu tidak sia-sia. Bahwa semua air mata, semua malam sunyi, semua perjuangan diam-diam, telah menjadi dasar dari sesuatu yang besar dan tak tergoyahkan. Tugasmu bukan untuk menjelaskan kepada dunia. Tugasmu adalah untuk tetap melangkah dan membuktikan lewat keberadaanmu bahwa dunia bisa berubah. Bahwa kekayaan bisa berfungsi sebagai jembatan cinta. Bahwa kekuasaan bisa disalurkan dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Dan bahwa seseorang bisa bangkit dari bawah, bukan untuk membalas, tetapi untuk membimbing. Langit telah mencatat setiap langkahmu. Semesta telah menyusun ulang jalannya. Dan dunia secara perlahan akan mulai membuka ruang bagi cahaya yang keluar dari dirimu. Teruslah percaya, teruslah bergerak, karena kerajaan itu bukan lagi rahasia. Ia kini sedang menunggumu untuk pulang.